Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisela dari Prodi Perbankan Syariah Unit 1 semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli apa? Nah, kita akan membahas tentang jual beli pada akad salam. Nah, maaf sebelumnya saya membuat skema ini ini merupakan poin-poin penting yang akan saya bahas. Nah, pertama, jual beli. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu arti dari jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh satu, dua orang atau lebih berupa tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari jual beli, sekarang kita akan membahas akadnya. Akad apa yang digunakan dalam melakukan jual beli? Yang kita bahas dalam hal ini ialah akad salam. Akad salam ialah transaksi yang dilakukan oleh pembeli melakukan pembayaran di muka dan barangnya akan datang di kemudian hari. Contoh dari akad salam, misalnya ketika kita melakukan pembelanjaan e-commerce. Sekarang pembelanjaan e-commerce sudah bisa melakukan COD atau bisa kita bayar di tempat. Kalau sebelumnya ketika kita melakukan pembelanjaan di e-commerce, kita melakukan transaksi di muka, kita mengirim uang kita ke toko tersebut dan dengan selang waktu beberapa hari maka barang yang kita belanjakan tadi tersebut akan datang ke kita. Nah, setelah kita mengetahui arti dari akad salam, adapun dasar hukum salam yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 182. Nah, di sini saya akan menerjemahkan arti dari isinya, dari isi ayat ini, yaitu: wahai orang-orang beriman, ketika kamu melakukan muamalah secara tunai dan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu melakukan pembayaran dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui dasarnya, dasar hukumnya, kita akan membahas rukun salam. Adapun rukun salam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, siqat atau ijab kabul. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya objek. Objek yang dimaksud dengan objek itu ialah barang. Nah, ketika kita melakukan transaksi harus terdapat rukun-rukun tersebut. Kalau tidak adanya rukun tersebut, maka tidak bisa terjadinya transaksi. Setelah rukun, ini ada syarat dari salam. Adapun syarat-syarat dari salam itu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama, bayar tunai di awal akad. Nah, yang kedua, pembeli tidak boleh menjual barangnya ketika barang tersebut belum sampai kepada si pembeli. Dan yang ketiga, kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan yang keempat, barang yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, setelah itu yang berikutnya ada etika jual beli salam. Nah, etika jual beli salam itu antara lain ada masing-masing pihak harus bersikap jujur, ikhlas, amanah dalam melakukan perjanjian. Yang kedua, adanya penjual harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, apabila barang yang sudah sampai itu tidak sesuai dengan keinginan atau misalnya terjadi rusak, cacat atau keterkeliruan, maka mereka berdua itu harus mencari jalan terbaik untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya skema akad salam. Skema dasar akad salam ini merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di e-commerce. Nah, setelah itu ada aplikasi akad salam dalam perbankan syariah atau bisa disebut juga dengan skema salam paralel. Nah, kenapa bisa dikatakan skema salam paralel? Karena ketika pihak nasabah ingin melakukan pembiayaan terhadap suatu barang, pastinya pihak bank tidak memiliki barang tersebut, maka pihak bank akan melakukan pembiayaan barang tersebut kepada pihak lain. Nah, di sini ada contoh dari skema akad salam.
yang mana muslam atau pembeli dan muslam ilahi atau penjual melakukan pemesanan terhadap suatu barang dan melakukan negosiasi sesuai dengan akadnya. Setelah mereka melakukan negosiasi, ketika mereka sudah suka sama suka, maka pihak pembeli melakukan pembayaran di muka atau pembayaran di tempat. Pembayaran di muka. Dan pihak penjual ini mengemas barang yang ingin dikirim kepada pihak pembeli. Setelah barang sudah dikemas, maka barang dikirim kepada pihak pembeli dalam jangka waktu yang lumayan. Seterusnya, ini ada skema mengenai aplikasi akad salam dalam perbankan syariah. Nah, di sini nasabah 1 dan pihak perbankan dan pihak nasabah 2 atau suppliernya. Ketika nasabah 1 ingin membeli suatu barang, ia melakukan negosiasi kepada pihak bank. Contohnya, misalnya pihak nasabah ingin membeli sebuah rumah. Ketika dia ingin membeli sebuah rumah, maka ia melakukan transaksi terhadap pihak bank. Namun setelah itu pihak bank melakukan negosiasi kepada pihak suppliernya. Ketika mereka sudah melakukan negosiasi, maka pihak nasabah melakukan pembayaran di muka kepada pihak bank, dan pihak bank pun melakukan pembayaran terhadap supplier rumah tersebut. Kemudian rumah tersebut diberikan kepada pihak nasabah 1 beserta dokumennya, dan supplier pun memberikan dokumen-dokumen seperti dokumen pembayaran kepada pihak bank. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.